Kerajaan 1000 tahun dan hukuman yang terakhir. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Pemerintahan 1000 tahun Kristus ini kadang kala disebut milenium, yang artinya 1000 tahun. Mille adalah sebuah kata Latin yang berarti 1000, dan annus adalah kata Latin yang berarti tahun. Ciri-ciri pemerintahan ini adalah sebagai berikut. 1. Ini telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. 2. Iblis akan dibelenggu. 3. Pemerintahan Kristus akan bersama-sama dengan orang yang setia dari jemaatnya, dan mungkin juga dengan orang kudus perjanjian lama yang telah dibangkitkan, dan orang kudus yang mati syahid dalam masa kesengsaraan. 4. Umat yang diperintah oleh Kristus akan terdiri atas mereka yang berdiam di bumi dan yang setia kepada Kristus selama masa kesengsaraan, dan yang masih hidup sampai kedatangan Kristus, dan mereka yang lahir selama masa milenium. 5. Orang-orang yang tidak diselamatkan tidak akan masuk ke dalam kerajaan ini. 6. Mereka yang akan memerintah bersama Kristus jauh melampaui segala bangsa, karena mereka akan melayani dan memerintah baik Israel maupun bangsa-bangsa yang lain. 7. Akan ada kedamaian, keamanan, kemakmuran, dan kebenaran di seluruh bumi. 8. Alam akan dipulihkan kepada tatanan kesempurnaan dan keindahan aslinya. 9. Selama pemerintahan ini, bangsa-bangsa diharuskan untuk terus beriman pada Kristus dan taat kepada pemerintahannya. Akan tetapi, beberapa orang akan memilih jalan pemberontakan dan ketidaktaatan sehingga mereka dihukum. 10. Pada akhir masa pemerintahan 1000 tahun ini, kerajaan itu akan diserahkan oleh Yesus kepada Bapa. Kemudian akan dimulai kerajaan Tuhan dan Anak Domba yang terakhir dan kekal selamanya. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Alkitab melukiskan gambaran yang dahsyat sekali mengenai nasib orang-orang yang terhilang. Gambaran itu berbicara tentang penderitaan dan kesesakan, ratap dan kertak gigi, kebinasaan selama-lamanya, dan dapur api. Gambaran ini berbicara tentang gua-gua yang gelap, siksaan yang kekal, dan sebuah neraka api yang tak terpadamkan. Suatu lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Sungguh ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Orang percaya dari jemaat perjanjian baru sadar sekali mengenai nasib orang-orang yang hidup di dalam dosa. Demi alasan inilah mereka berkhotbah dengan bercucuran air mata dan membela firman Tuhan yang tidak pernah salah dan Injil keselamatan melawan segala bentuk pemutarbalikan dan ajaran yang palsu. Kenyataan yang sungguh-sungguh mengenai hukuman sekali kekal untuk orang fasik merupakan daya pendorong yang terbesar untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan berusaha sekuat-kuatnya untuk meyakinkan orang untuk bertobat dan menerima Kristus sebelum terlambat.
Mari kita pastikan untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun dan menyaksikan iblis beserta orang-orang fasik yang tidak mau bertobat dibuang ke dalam hukuman yang kekal. Semoga Tuhan Yesus memberkati.